Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu kembali. Eh, Pada video kali ini kita masih membahas tentang pemrograman web lanjut, tapi tentu saja dengan materi yang berbeda ya. Nah, pada video kali ini, di video yang ketiga tentang pemrograman web lanjut, tapi juga di praktikum keempat ya. Pada praktikum keempat ini, materi yang dibawakan yaitu mengenai cookies dan sessions, teman-teman. Kemudian juga ada tugas yang diberikan dosen yang bersangkutan, yaitu dapat dibaca di bawah bahwa kita diminta membuat form login, kemudian nanti logout menggunakan session dan cookies. Jadi memanfaatkan session untuk login dan logout-nya, kemudian memanfaatkan cookies untuk menyimpan session agar tidak hilang. Jadi kurang lebih seperti fitur keep-nya login yang biasanya teman-teman sering temui atau jumpai pada sosial media ya, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Oke, tapi sebelum mengerjakannya, mungkin teman-teman masih ada yang bertanya-tanya nih, apa perbedaannya session, apa perbedaannya cookies, apakah bisa digabung, bagaimana cara kerjanya, mungkin bisa sambil browsing dari sekarang ya, sambil cari-cari perbedaannya seperti apa, atau mungkin sudah familiar juga. Jadi untuk cookies dan session sendiri, dosen yang bersangkutan juga sudah memberikan informasinya secara teoritisnya ya. Jadi cookies dan session itu digunakan untuk menyimpan informasi teman-teman. Tapi biasanya berbeda penggunaannya nih. Kalau cookies itu biasanya dia disimpan pada browser dari sisi klien aja. Sementara session dia disimpan di sisi klien dan juga server. Nah, tapi kalau session itu dia datanya akan tersedia di semua halaman kita selama kita masih membuka web browsernya seperti itu. Jadi misal kita login ke Facebook nih, nah bisa ketika kita masih dalam keadaan membuka browser itu ya data kita terkait login di Facebook masih ada. Jadi ketika tab-nya ditutup kemudian kita buka tab baru dan buka Facebook kembali, data kita masih tersimpan. Kita masih login sebagai A misalnya. Tapi ketika browser kita ditutup, maka kita akan diminta login kembali teman-teman. Jadi datanya akan di-destroy atau dianggap sebagai logout. Oke, mungkin kita demokan aja ya biar teman-teman nggak terlalu bingung. Jadi di sini sebelumnya pada praktikum sudah membuat script untuk cookies dan juga session yang berada di folder yang berbeda untuk membuktikan cara kerjanya. Jadi kita coba langsung akses saja. Untuk folder session dan cookies aku letakkan di folder P2 di htdoc seperti biasa di localhost. Jangan lupa dijalankan terlebih dahulu sumnya. Kemudian aku akses ya. Nah, di sini sudah ditampilkan ya, ada beberapa folder. Kita akan langsung ke session terlebih dahulu untuk penjelasan cookies dan demonya nanti di bagian akhir saja karena pada tugas ini kan kita diminta untuk mengkombinasikan cookies pada script session seperti itu. Jadi nanti bisa di akhir sekaligus mendemokan. Oke, nah pada session ketika kita buka, nah kita akan langsung ditampilkan pada halaman login. Di ibaratnya kita memang belum login sama sekali ya. Nah, di sini sudah ada hint untuk mengisikan email dan password yang benarnya apa sih. Jadi kita coba kopikan saja. Sini, kemudian passwordnya, password. Oke, terus klik login. Nah, di sini ibaratnya kalau teman-teman buka Facebook ya, ini tampil ke halaman dashboard teman-teman gitu kan. Oh, kita sudah login nih. Kalau mau logout ya tinggal klik tombol biru. Kemudian coba kita tambahkan tab baru dan kita close. Apakah kira-kira masih di halaman kembali ke halaman kita harus login dari awal ataukah kita masuk ke dashboard gitu ya. Kita coba buktikan, kita buka kembali folder session-nya. Nah, kita masih dianggap login teman-teman. Artinya data kita masih tersimpan ya di browser ini, di halaman ini karena kita masih mengakses di browser yang sama. Intinya kita belum meng-close browsernya. Yang kita close adalah tab-nya. Ini adalah tab ya, tab teman-teman. Yang kita close adalah tab, bukan browser. Sekarang coba kita close browsernya, kemudian kita akses kembali. Seharusnya session-nya hilang, teman-teman. Jadi seharusnya dia ibaratnya ke logout. Jadi seharusnya yang tampil sekarang adalah halaman login. Kita coba buktikan. Kita buka kembali P2 dan membuka folder session. Nah, benar kan ya? Kita masuk ke halaman login.php. Artinya
session kita yang sebelumnya, kita sudah login tadi, sudah dihapus atau ibaratnya sudah di logout gitu dari sisi servernya. Jadi kita harus login kembali agar dapat masuk seperti itu. Nah, jadi pada tugas praktikum 4 ini kita harus bikin script session ini agar dapat menjalankan cookies juga seperti itu, menjalankan fungsi cookies, yaitu ketika kita sudah login, biarpun kita close browsernya, kita benar-benar close browsernya ya, bukan tabnya, data login kita masih ada seperti itu. Nah, oke, mungkin kita bisa langsung ke scriptnya aja lah ya teman-teman, karena untuk session aku harap teman-teman sudah memahami cara kerjanya, alurnya. Oke, karena di sini kita ingin mengimplementasikan cookies pada session, jadi script session aku kopikan saja, karena kurang lebih sama. Di sini aku izin full screen. Kemudian kita copy, kita pastekan di folder session and cookies. Nah, sudah ya. Untuk namanya nih index, login, dan logout. Nah, untuk script session dan juga cookies memang ada perbedaan ya teman-teman. Coba aku izin membuka untuk indeks dari cookies dan juga indeks untuk session. Nah, cukup ada perbedaan ya. Itu di sini kalau session dia memerlukan session start untuk menjalankan session. Dengan cookies dia tidak perlu yang namanya cookie start untuk menjalankan cookies. Penting kita meng-set cookies-nya seperti itu. Script-nya seperti ini untuk indeks. Kemudian untuk login di sini, ini yang session seperti ini. Dia di session start-nya jangan lupa. Kemudian kalau cookies seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dia tidak perlu di start. Yang penting sudah di set seperti itu. Kemudian untuk logout, tidak banyak. Perbedaannya adalah dia harus di session start dan juga session destroy. Sedangkan untuk di cookies, ya, yang penting kita mengatur waktunya. Kira-kira kita ingin mengatur penyimpanan datanya di cookiesnya berapa lama sih? Nah, di sini ini dalam skala second ya teman-teman. Artinya dalam skala detik. Jadi 3600 berarti kita kasih waktu datanya disimpan di cookies milik klien itu selama 1 jam. Jadi setelah 1 jam maka data yang awalnya tersimpan di cookies juga akan hilang. Mirip sama session, tapi dia secara otomatis sesuai dengan masa atau waktu yang kita atur di script ini, seperti itu. Baik, kita langsung saja, kita close aja ini. Karena tadi seperti penjelasanku, kita sudah ibaratnya membuat script ya untuk session, sudah ada, kita menggunakan script yang sama. Bedanya di sini kita harus menambahkan beberapa script dari cookies agar dapat terimplementasi pada script session, seperti itu. Nah, kira-kira di mana? Jadi, di sini kan ada beberapa script ya. Nah, dia sudah men-set session, jadi ini memang sudah fungsinya untuk session di PHP ya, teman-teman. Kita mengatur sessionnya menggunakan username yang berada di indeks PHP. Kemudian di sini kita set postnya login, menggunakan user email dan juga password seperti itu. Nanti akan ada alert nih kalau misalnya kita belum ngisi apa-apa tapi udah klik tombol login, nanti akan ada hint bahwa email dan passwordnya harus diisi seperti itu. Sini juga sudah kita buat variable statis ya. Jadi ini statis, username, passwordnya dan tipenya sudah dibuat statis. Jadi emang harus sesuai dengan yang diatur di script. Kemudian di sini akan ada logika if ya. Jadi jika username-nya sudah benar dengan yang kita isikan di sini, kita ngisikannya sesuai dengan yang di ketentuan. Kemudian dia akan validasi lagi nih, passwordnya apakah sudah benar. Nah, baru dia akan masuk ke session. Nah, untuk script login, di session kita akan menambahkan script dari cookies yang ini teman-teman. Nah, yang ini. Yaitu set cookie. Kita kopikan saja karena sama. Kita buka dari loginnya milik session tadi ya. Nah, di bagian sini ya perbedaannya. Bagian setelah username dan juga password, berarti di sini juga
username dan password. Bisa kita tambahkan langsung saja di bagian set cookie. Di set cookie, kemudian nanti di dia kita set. Nah, kita sudah tambahkan ya teman-temannya, di sini sudah di set cookie-nya. Kemudian nah teman-teman oke, jadi kita atur set cookie ya. Sorry, di sini aja kita atur lagi. Nah, di sini kita kopikan saja ya sesuai dengan yang ada di cookies, karena di sini juga untuk scriptnya sama ya. Untuk sessionnya itu ada tipe juga, jadi dia tidak menyalahi apapun juga, tidak ada perbedaan juga. Oke, untuk login itu saja yang perlu kita tambahkan, yaitu set cookie. Kita mengeset cookie-nya yaitu dalam jangka waktu 1 jam gitu, datanya akan disimpan. Kemudian kita save. Kemudian sekarang kita lanjut ke bagian index. Ini bisa kita close, kemudian kita coba cek index dari sini. Oke, nah yang perlu ditambahkan untuk dari sisi indeks yaitu sini jangan lupa, yaitu kita akan menambahkan bahwa session ini sesuai akan menjalankan cookies seperti itu. Jadi kita tambahkannya di sini teman-teman. Nah, di sini kan ada session ya. Kemudian kita tambahkan sesuai dia pengaturannya tadi apa, mana. Nah, untuk session menggunakan username ya. Jadi kita di sini sesuaikan juga, yaitu dia menggunakan username. Kemudian sama dengan cookies-nya apa gitu. Cookies-nya tadi menggunakan tipe ya teman-teman ya. Untuk cookies-nya tipe, jadi kita juga harus sesuaikan sesuai namanya. Kita mengeset variabelnya tipe, maka di sini juga tipe. Seperti ini. Sudah ya teman-teman. Selanjutnya sekarang kita ke bagian, setelah indeks kita ke bagian logout. Nah, kita juga bisa lihat di sini logout untuk cookies-nya. Karena untuk login kita menggunakan set cookies-nya, artinya kita menyimpan datanya selama 1 jam, maka untuk logout ibaratnya kita mengembalikan lagi yang tadinya 1 jam, berarti kita hapus 1 jamnya tadi. Kita hapus ibaratnya apa ya? Billingnya tadi ya teman-teman. Jadi billingnya dikembaliin jadi 0 gitu. Artinya dia udah dihapus datanya nih gitu. Ibaratnya. Jadi kita tinggal copy juga ini script untuk dari logout dari cookies kita letakkan di sini teman-teman. Oke, sudah ya, kita save. Kemudian sekarang kita coba jalankan menggunakan browser. P2. Kemudian di sini kita buka yang session and cookies yang baru saja kita buat. Oke, kita diminta login ya. Kita login menggunakan ini sudah ada. Kemudian password, kita login. Oke, sekarang kita tes, kita buka tab baru, dan kita akses lagi foldernya, session and cookies, masih login ya. Sekarang kita coba buktikan, harusnya setelah kita close browsernya, dan kita akses kembali, harusnya dia masih tersimpan datanya, karena kan belum 1 jam nih. Tadi kan kita setting waktu datanya disimpan 1 jam ya. Ini belum sama 1 jam nih teman-teman, kita coba akses ya. Session and cookies. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi datanya masih tersimpan di cookies kita seperti itu. Dari sisi klien kan datanya masih tersimpan selama 1 jam. Kecuali nanti kalau udah lewat 1 jam maka dia akan menghapus data kita dari cookiesnya seperti itu. Artinya kita harus login kembali. Sama seperti kayak session ketika kita close browsernya seperti itu.
Nah, mungkin sekarang teman-teman bisa memahami nih ya perbedaannya session dan cookies. Ketika cookies, kita close browsernya pun data kita masih tersimpan asal sesuai dengan ketentuan atau settingan kita di syntax tadi ya, yaitu ngatur sama 1 jam datanya disimpan. Sedangkan session, kalau browser kita di close, maka sessionnya juga akan berhenti seperti itu. Sekarang kita sudah berhasil ya menambahkan fungsi cookies di script session yang kita buat. Oke, mungkin sekian materi dan penjelasan untuk praktikum keempat ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.